Alamat rumah Dusun Sinarsari RT 10 RW 2 Desa Kalangsari Kecamatan Rengas Dengklok Kabupaten Karawang. Nama ayah Raden Sudarma Idris. Nama ibu Ibu Masliah. Beliau meninggalkan seorang istri Bunda Mariati dan meninggalkan 4 orang anak. Yang pertama Raden Babel Diogya Prawira. Anak kedua Raden Muhammad Belfas Aligarda Prawira. Yang ketiga Raden Muhammad Bebra Zahir Gaza Prawira. Yang keempat Aisyadel Rebia Zigra Prawira. Pendidikan formal beliau yang pertama SDN Kalangsari 5, yang sekarang SDN Kalangsari 4. Lulus pada tahun 1993. Kemudian beliau melanjutkan ke MTS An-Najah Pebayuran. Lulus pada tahun 1997. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah An-Najah dan lulus pada tahun 2000. Selanjutnya melanjutkan pendidikan S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Lulus pada tahun 2007. Kemudian beliau melanjutkan studi S2 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program Pasca Sarjana Magister Ekonomi Islam, lulus pada tahun 2012. Selanjutnya pendidikan pesantren beliau dimulai sejak tahun 1989. Yang pertama di Pondok Pesantren Riyadul Ahkam Karawang. Yang kedua di Pondok Pesantren Nihayatul Amal Rawamerta pada tahun 1993 sampai 1994. Kemudian beliau melaksanakan pendidikan pesantren, melanjutkan pendidikan pesantren di Ponpes An-Najah Pebayuran Bekasi pada tahun 1994 sampai tahun 2000. Kemudian melanjutkan di Darut Tauhid Arjawinangun Cirebon pada tahun 2000. Selanjutnya Al-Wusto Subang pada tahun 2021. Selanjutnya di Pondok Pesantren Rodotul Mahfufin pada tahun 2001 sampai 2006. Selanjutnya di Pondok Pesantren Ulil Albab Bogor pada tahun 2010 sampai 2012. Selanjutnya di Pondok Pesantren Maulana Ar-Rumi Bantul Yogyakarta pada tahun 2013. Selanjutnya pengalaman organisasi beliau, yang pertama organisasi santri atau OSAN Madrasah Aliyah An-Najah pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Kaderisasi dan Kepemudaan Pertuni tahun 2004 sampai 2014. Itulah riwayat pendidikan pesantren, pengalaman organisasi dan pendidikan formal beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mengirimkan doa untuk beliau. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang paling mulia bersandingan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Untuk selanjutnya sekapur sirih akan disampaikan. Yang pertama dari sahabat beliau, sahabat seperjuangan sekobong sepondok pesantren di An-Najah, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Zakaria Yahya. Beliau adalah sahabat seperjuangan di Pondok Pesantren An-Najah Pebayuran. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Alhamdulillahilladzi an'amana bina'matil iman wal islam. Saya nggak tahu harus ngomong apa sebenarnya. Ini ditodong sama panitia. Kita semua sudah tahu lah, sudah tahu semuanya tentang kesolehan beliau, kejeniusan beliau, tawadunya beliau, keluasan ilmunya beliau, kita semua sudah tahu. Terutama santri-santrinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya sudah tahu semua. Beliau mendirikan pesantren ini, yayasan ini, awal mulanya memang untuk memakmurkan daerahnya ini, memakmurkan daerah sendiri. Kita sebagai sahabat sering curhat, sering tukar pikiran. Pesantren-pesantren itu bayarannya mahal. Kita kalau mau pesantren anak bayarannya mahal. Kalau mau yang bagus sampai puluhan juta. Sebulannya sekian puluh juta kan gitu ya. Nah akhirnya ada ide dari beliau, yuk kita bikin yayasan untuk anak-anak yatim, untuk anak yatim piatu, untuk duafa yang semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Itu ide dari beliau. Ada beberapa teman beliau memang yang seperjuangan di daerah ini, seperti Kang Makmun, Kang Iwan, Ustadz Aji, Kang Holil, Ustadz Komarudin, itu yang awal-awal mula mendirikannya. Dan pasti selalu didampingi Bunda ya. Bunda itu dari nol, dari awal mulanya ini kandang kambing, diberikan rumah oleh Pak Suprapto, ada almarhum. Dari nol, dari tidak ada santri, tidak ada apapun, Bunda selalu mendampingi. Saya sebagai seorang sahabat, nggak sahabat juga sih ya. Saya di pesantren itu nggak akrab sebelumnya sama beliau. Di pesantren itu tidak terlalu akrab. Di pesantren saya malah jauh mungkin sama beliau, karena beliau tuh orang yang selalu tegas, selalu ke Kiai Takjim. Kalau saya kebetulan di jalur-jalur yang agak-agak nakal lah, agak-agak kabur di pesantren gitu. Jadi saya nggak terlalu dekat dia di pesantren itu. Tahun 97 beliau telepon saya, minta bareng di sini ngebangun, kita dirikan yayasan. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Saya tadi mendengar salawat sampai meneteskan air mata. Oh ini loh perjuangan beliau. Sekarang udah seperti ini gitu. Ini luar biasa. Santri-santrinya ini harus melanjutkan. Tidak boleh membiarkan pesantren ini hilang, khusus santri-santrinya. Santri yang tidak berguna, santri yang tidak berguna untuk orang lain itu bukan santri. Santri yang berguna hanya untuk diri sendiri dan keluarganya, itu bukan santri. Santri itu harus berguna untuk lingkungan dan agamanya. Saya saat ini sekarang membantu Bunda untuk mengelola keuangan. Kalau urusan keuangannya memang urusan Bunda. Yang nyari dana Bunda, yang ini Bunda. Tanya minta didoakan juga untuk para jamaah agar Bunda selalu diberikan kesehatan. Anak-anak beliau pun minta didoakan juga agar menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi penerus beliau di sini khususnya. Saya berpesan untuk santri-santrinya, harus memiliki jiwa seperti beliau, yang apa ya, kepada anak yatim tuh saling menjaga lah, menjaga anak yatim, memberikan anak yatim kebahagiaan. Yang tidak bisa sekolah kita sekolahkan, ini tetap akan jadi pedoman kita. Insya Allah almarhum punya cita-cita membumikan Al-Quran, menjadikan pesantren ini pesantren tahfidz. Amin. Santri-santrinya harus meneruskan. Amin. Saat ini sudah ada 14 orang yang akan kita didik menjadi tahfidz dan tahfizoh. Minta doanya untuk para jamaah agar semuanya terkabul. Amin. 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 Nanti 1 bulan ini pun akan full. Para tahfidz dan tahfizoh ini kita gembleng. Mudah-mudahan ini jadi ladang amal untuk almarhum. Amin. Mungkin dari saya cukup sekian aja ya. Bingung juga ngomong apa. Gak usah lama-lama juga, kita nunggu guru kita Gus Haris. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi lebih kenal kalau di jalan. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kumargi waktosna di pasihan cuma 5 menit. Paparid menit tega. Bios 5 menit piwarang ngadongeng sekitar jari pitu. Abdi oge teterang jari pitu teh naon Pak Farid. Hilap deui tos lami teuing Ibu sadayana. Alhamdulillah urang cobian sakedik kapengker kirang langkung 18 tahun kapengker. Abdi ge masih ngora harita mah kasep keneh. Nuju calik di payun saung simkuring di bale anu terbikin tina awi. Awina ladang menta timitoha dijieun ku sorangan nepi ka anggeus berkah izin ti Allah Subhanahu wa taala. Wayah kieu teu salah mah dinten Rebo. Wayah kieu dinten Rebo kadatangan 2 motor atanapi 4 jalmi upami telemat maharita. Ngenalkeun ka simkuring Pak Ustad abdi ti Kalangsari. Wastabdi nyaeta Ismail Prawira Kusuma. Saur simkuring alhamdulillah Pak Ustad tiasa rurumpaheun ka saung simkuring namung hoyong tumaros tujuan anu intina teh sing teh ningali dina wajah sakitu bersihna bercahaya seorang yang betul-betul al-alamah ngadongkapan saung simkuring bahagia anu teu aya utus wangena. Walaran ti anjeunna abdi ka dieu nyaeta bade ngajak urang memenuhi panggilan kehormatan ti Allah Subhanahu wa taala. Simkuring tumaros naon teh anjeunna ngawaler urang gabung di jari pitu nyaeta di dalamna adalah orang-orang yang memikirkan dan peduli kepada hidup anak yatim dan yatim piatu. Simkuring tergugah tidinya Ibu. Saat harita simkuring teu acan gaduh musola acan. Sareng teu aya kapikiran kanggo ngadamel musola kusabab tempat teu gaduh, ilmu oge teu aya, janten teu aya pemikiran atau perencana kadinya. Kumargi aya kecap yatim didinya, simkuring spontan siap untuk bergabung di jari pitu. Saat itu adalah
Simkuring mungkin duka nu pertama duka nu katilu saur anjeunna nembe tilu jalmi anu gabung di Jarif itu. Ibu bapak sadayana anu sami-sami hadir, salajengna saparentosna gabung, alhamdulillah ngikuti kana naon anu parantos direncanakeun ku pangarsa nyaeta Abah Ismail. Pada saat harita teu acan disebat Abah, simkuring teras mengikuti kana jejak-jejak anjeunna, seueur pisan termotivasi ti kawit awal dugi ka pertengahan sekitar perjalanan tos 3 tahun nembe simkuring kadorong nyaeta aya hasrat kanggo ikut hoyong sapertos anu nuju diprogramkeun ku anjeunna. Alhamdulillah berkah gabung sareng seseorang anu betul-betul peduli anak yatim piatu, maka simkuring harita keneh kadongkapan jalmi anu ngawakafkeun. Saurna Pak Ustad upami bade ngembangkeun program anu ku Pak Ustad nuju di galakkeun nyaeta sekitar kepengurusan atanapi penanggulangan yatim piatu dari mulai pendidikan sampai kesehatan dan masa depan anak yatim, maka simkuring ngawakafkeun tanah. Alhamdulillah ku simkuring diwartoskeun ka Abah Ismail, ternyata anjeunna ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala saat harita. Kusim kuring di aminan, ternyata tidak selang waktu yang lama tiasa ngadirikeun musola, hanya musola saja. Ditingali dan disurupai ku pangarsa sareng tim ti Takminul Ummah. Alhamdulillah didoakeun ku anjeunna dugi ka telami tiasa ngadirikeun majelis ta'lim. Masih tahun eta keneh alhamdulillah tiasa ngadirikeun pendidikan agama nyaeta ti kawit TKQ, TPQ sareng DTA. Terasim kuring memohon ka Allah tepetot-petot silaturahmi ka Abah Ismail, nyuhunkeun doana. Di satu waktu simkuring diijajahan ku anjeunna sholawat, ternyata luar biasa cepat pisan pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala. Simkuring tiasa ngadirikeun atanapi tiasa ngadamel badan hukum nyaeta Yayasan Al-Qudwah. Gampil pisan, prosesna mudah, biayana gampil. Alihi wa sahbihi yanu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala alim bi qawlihi fi hikmati ulama tatanazzulur rahmah. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, wabil khusus guru kita bersama yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi Habibana Idrus bin Umar Al-Attas. Juga guru kita bersama yakni Kiai Haji Gus Muhammad Haris, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati juga pembina Yayasan Bunda Mariati, juga para aparatur pemerintah dari mulai tingkat RT, RW, kemudian kepala desanya dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin yang amanah, memberikan kepada warganya
menjadi kita semuanya ini aman, nyaman, tentram dan damai. Amin ya Allah. Wabil khusus juga para asatiz wal asatizah dari Jari Pitu, juga dari Takwinil Ummah, dari Yayasan Pendidikan Islam Takwinil Ummah, seluruhnya yang kita cintai bersama-sama, putra-putri kita, santri ikhwan, santri akhwat dari Pondok Pesantren Takwinul Ummah, juga para undangan, para pemuda-pemudi, remaja-remaji, putra-putri seluruhnya saja kita doakan semoga menjadi generasi yang soleh dan soleh, amin, yang alim wal alamah, amin ya Allah ya mujibas sailin. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, alhamdulillah qadarullah, pada siang hari yang cerah ini kita bisa bermuajahah, berkumpul di sini. Insya Allah seluruhnya mendapatkan rahmat barakah, amin ya Allah. Menghadiri acara Isra Mi'raj, acara haul Abah Kiai Ismail Prawira. Juga setelah ini ada peletakan batu pertama untuk pembangunan pusat gedung pendidikan di Yayasan Takwinul Ummah. Salawat dan salam selalu kita curah limpahkan kepada baginda alam habibana wa syafi'ana wa qurrati ayunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah, yang pertama saya mewakili dari Ketua Yayasan Takwinul Ummah mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada seluruhnya saja yang sudah hadir di tempat ini, memeriahkan, meramaikan, berdoa bersama untuk almarhum Abah Ismail Prawira Kusuma, juga untuk kesuksesan dari santri seluruhnya ini. Semoga Allah lipat gandakan pahala dan ganjaran para hadirin jamaah semuanya, amin. Terus yang kedua, kami mewakili dari panitia juga dari yayasan, mohon maaf ya Bapak Ibu, ya kalau kepanasan mungkin tendanya kurang banyak, ya jamuannya ada yang kurang enak, sambutannya, tempatnya, fasilitasnya dan lain sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Dimaafin gak ini? Dimaafin Cius? Alhamdulillah. Bentar lagi kita mau bulan puasa, harus saling maafkan. Terus yang ketiga, sebagaimana tadi MC pembawa acara menyampaikan bahwasanya ada sekapur sirih. Apa itu sekapur sirih? Sekapur sirih itu adalah pembacaan, penceritaan, manakib, riwayat tentang guru kita bersama, Allahu yarham, Abah Kiai Haji Ismail Prawira. Saya yang dikenal sebagai keponakan almarhum Abah, yang diberikan amanah sekarang untuk memimpin yayasan ini dari ayahnya Abah, yakni almarhum Aki Raden Sudarma. Jadi Abah itu keturunan Raden. Ada yang tahu Raden itu apa? Hah? Keturunan Ningrat katanya Mak Eno. Keturunan bangsawan. Ya. Kalau dirunut silsilahnya, ya, Raden Ismail Prawira Kusuma bin Raden Sudarma, Raden Sudarma bin Raden Idris, Raden Idris bin Raden Damdara, Raden Damdara bin Raden Mardan Abdurrahman, yang makamnya ada di Dayeh itu, pas tikungan setelah pasar Dayeh. Ada yang pernah ke sana ziarah? Habis ini kita ke sana ziarah ke Mbah Raden
Mardan dan Damdara dekat-dekatan itu makamnya. Kemudian Raden Mardan Abdurrahman bin Raden Syekh Maulana Marjud. Kemudian bin Raden Sultan Tirtayasa Banten. Kemudian bin Raden Maulana Yusuf Sultan Banten. Kemudian bin Sultan Hasanuddin. Sampai kepada Sultan Hasanuddin Banten, keturunan sultan. Kemudian bin Sultan Gunung Jati. Mana itu? Cirebon, Syarif Hidayatullah. Dan kita telah tahu semua bahwasanya Sultan Gunung Jati adalah keturunan Rasulullah yang ke-23. Al-Fatihah. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله على نعم الله التي بنعمه تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Panitia beserta seluruh panitia, wabil khusus Ustadz Ul Albab. Kita doakan seluruh panitia dan seluruh asatidz yang ada di pesantren ini, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah mudahkan segala urusan-urusannya, dan Allah bahagiakan serta selamatkan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz Komaruddin dan seluruh asatidz Jari Pitu, jaringan penggerak pendidikan Takwinul Ummah. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan pembina yayasan, beliau Bunda Maryati, istri dari almarhum Kiai Ismail. Kita doakan almarhum Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya, Allah muliakan beliau dan dimasukkan ke dalam surga bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah Kalangsari, Bapak Aan Herianto, kemudian Bapak Ketua RT 026 Bapak Junaid, Bapak Ketua RW 06 Bapak Karim, Ketua Yayasan Ustadz Yasir Wildan, Kepala Pesantren Bapak Ahmad Faridi, ibu-ibu dan bapak-bapak pengajian Takwinul Ummah, serta seluruh masyarakat Dusun Wanajaya, Desa Kalangsari, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Kerawang yang saya hormati dan yang saya muliakan. Saya hormati dan saya banggakan guru kami tercinta. Beliau adalah Al-Habib Idrus bin Umar Al-Attas beserta rombongannya yang terus membimbing kita, mengajak kita untuk cinta kepada Rasulullah, untuk terus bersolawat, untuk terus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kita doakan buat guru kita, beliau Al-Habib Idrus beserta keluarga, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah mudahkan segala urusan-urusannya, Allah mudahkan rizkinya, Allah tambahkan ilmunya, Allah bahagiakan dan selamatkan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh bapak, ibu, adik-adik semua yang hadir pada siang hari ini, yang insya Allah hadirnya kita pada siang hari ini memperoleh ridha dan ampunan dari Allah Ta'ala, amin ya rabbal
Alhamdulillah kita semua hadir pada siang hari ini dalam keadaan sehat wal afiah. Kita semua, saya lihat ibu-ibu semua yang datang siang hari ini semuanya sehat. Betul Bu? Ibu-ibu sehat enggak? Saya ngelihat semuanya sehat karena saya perhatikan tidak ada satupun yang pakai infus. Ada yang pakai infus enggak? Dan tidak ada satupun yang datang ke sini pakai mobil ambulan. Benar? Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda motor, ada yang naik mobil, mungkin ada yang naik angkot. Semua dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Kemudian setelah Allah berikan sehat kepada kita, Allah sempurnakan diri kita dengan afiah. Apa itu afiah? Afiah adalah anugerah kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Namun kesehatan itu kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, sehingga kita termasuk manusia-manusia pilihan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Karena tidak sedikit orang yang sehat tapi banyak berbuat maksiat. Betul? Saya mau nanya kepada ibu semua, kira-kira yang banyak maksiat itu yang sehat apa yang sakit? Yang hobinya ngerumpi itu kira-kira yang sehat apa yang sakit? Nah, pada ngaku kan? Pada ngaku. Yang sukanya ngegosip itu yang sehat apa yang sakit? Nah, ngaku. Kalau orang sudah sakit tidak selera untuk bermaksiat kepada Allah, betul? Tapi orang yang sehat harus dijaga, jangan sampai kesehatan itu justru menjadikan diri kita semakin jauh dengan Allah, tapi kesehatan yang Allah berikan kepada kita justru menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Makanya saya anggap Bapak Ibu semua pada siang hari ini menjadi manusia pilihan Allah, karena tidak satu dua orang yang di waktu yang sama, detik yang sama sedang bermaksiat kepada Allah. Mungkin puluhan orang sedang bermaksiat kepada Allah, tapi Allah pilih kita semua, digiring kita semua justru untuk taat kepada Allah, duduk di majelis ini untuk bersolawat, berzikir dan mengenang jasa ulama yang telah mendidik kita semuanya, sehingga kita mengenal Allah, sehingga kita mengenal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah akan tambahkan segala kenikmatan buat kita dan kita menjadi orang yang selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tadi telah banyak membaca solawat. Ibu udah capek belum? Belum? Ibu kapan capeknya sih? Panas gak? Hah? Enggak juga. Aus gak? Nah, lapar gak? Lapar? Ya udah, berarti jangan lama-lama saya ngomongnya. Kalau kelamaan ibu tambah lapar nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kita itu harus sholawat? Kenapa kita harus sering menyebut nama Allah? Karena kalau memang kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, kita harus buktikan cinta kita. Kadang anak muda kalau jatuh cinta kepada laki-laki yang ganteng ge enggak, cakep ge enggak, kadang hitam, keriting, keling, bau lagi. Gara-gara cinta kepada orang yang seperti itu aja kadang ampe ngigo, bener nggak Bu? Tidur disebut Asep. Ini gara-gara sama manusia biasa. Kalau kita cinta, kita sering menyebut namanya, betul? Begitu pula saya mau nanya, ibu cinta kepada Rasulullah tidak? Cinta kepada Rasulullah tidak? Kalau memang cinta kepada Rasulullah, maka lisan kita sering kita basahi untuk menyebut nama Rasulullah, untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua hidup di dunia, amal kita sedikit, dosa kita banyak, betul? Tidak ada harapan buat kita kecuali kita berharap memperoleh syafaat dari Rasulullah.
Untuk memperoleh syafaat dari Rasulullah gimana caranya? Ngikuti ulama yang benar-benar lurus mengikuti Rasulullah. Kalau hanya ulama yang pintar banyak, tapi apakah hatinya menyambung kepada Rasulullah? Ulama zaman sekarang banyak, orang alim banyak, tapi kadang ada orang yang casingnya seperti ulama, justru dia melarang kita bersolawat. Betul? Ulama yang seperti ini tidak perlu diikuti. Tidak perlu diikuti ulama yang seperti ini. Justru nanti anda, ibu-ibu semua semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari baginda Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tidak bakal mengenal Allah kalau tidak ada Nabi Muhammad. Betul? Kita tidak bakal tahu iman, kita tidak bakal tahu Islam kalau tidak ada Nabi Muhammad. Betul? Kita tidak tahu surga neraka, kita tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil kecuali muncul melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah perintahkan kepada manusia untuk haji, Allah tidak haji. Allah perintahkan kepada manusia untuk salat, Allah tidak salat. Allah perintahkan kepada manusia untuk puasa, Allah tidak puasa. Segala ibadah apapun yang Allah perintahkan kepada manusia, Allah tidak melakukannya kecuali Allah sampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh malaikatnya terus menerus bersolawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah beserta seluruh malaikatnya bersolawat, baru siapa yang dipanggil oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Makanya yang dipanggil di sini, yang diundang oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Kalau misalkan ada orang kok tidak mau solawat, kok justru malah melarang solawat, hati-hati. Masihkah ada iman di dalam hatinya? Masihkah ada iman atau lemahkah iman di dalam hatinya? Karena dia tidak memperoleh undangan dari Allah, yaitu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun alhamdulillah, saya bahagia siang hari ini ibu-ibu semua kumpul di sini bersolawat kepada Rasulullah, berzikir kepada Allah, kumpul bersama para ulama. Insya Allah semua yang hadir di sini termasuk orang-orang ahli surga. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saya mau nanya kepada ibu, duduk di sini panas, haus, lapar, capek, harus ninggalin hobi-hobi ibu yang selama ini dijalankan di rumah. Ada yang ngambilin kutu di rambut, suka begitu enggak? Oh enggak. Sekarang apa kerimbat? Gaya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya mau nanya kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu lebih mementingkan kehidupan dunia apa kehidupan akhirat? Pret. Ibu lebih mementingkan kehidupan dunia apa akhirat? Jujur, sok saya buktiin. Ibu kalau punya anak gadis cantik, anak ibu gadis cantik, kemudian ada dua laki-laki yang datang ke rumah mau meminang, yang satu ustadz, yang satu camat, kira-kira yang diterima yang mana? Gayanya milih akhirat. Kalau misal satu ada orang yang pinter cari pahala, yang satunya punya gajian tetap, yang diterima yang mana? Gayanya giliran ditanya mementingkan kehidupan dunia apa akhirat? Akhirat. Giliran suruh milih ustadz sama camat, yang dipilih Bu, kenapa ibu lebih memilih camat, Bu? Kenapa lebih memilih orang yang sudah punya gajian tetap? Hah? Loba duit? Nah, loba duitnya ngaku kan? Bu, nih saya mau nanya sekarang, ustadz
Nih saya mau cerita, soalnya saya ini di pesantren, ini cikal bakal ustadz banyak nanti di pesantren. Ustadz kalau udah kondang, sudah terkenal, undangan tiap hari Bu. Bisa kadang sehari 3 kali, bisa 2 kali, udah sekali aja, 1 hari sekali. Kalau misalkan 1 hari 1 juta, kira-kira sebulan berapa Bu? 30 juta. Saya mau nanya, pegawai berapa bayarannya? Pegawai berapa? 5 juta? 5 juta. Berarti banyakkan ustadz atau banyak pegawai? Mau milih ustadz atau milih pegawai? Giliran udah tahu duit ya, baru ustadz semua. Mata duitan. Bu, ibu kalau ngeliatin duit 100.000 itu ada gambar cewek yang lagi menari-nari. Ya itu gambarannya itu. Kalau dikasih duit 100.000, menari-nari dia. Tapi ibu-ibu kalau bapaknya pulang bawa duit 1.000, ibu lihat gambarnya di duit 1.000 itu apa Bu? Mawa golok. Nah, suaminya mau dikasih golok, makanya suami mesti nyari duit yang kenceng biar ibu-ibunya nari-nari terus. Betul? Oke, sepakat? Kira-kira ibu lebih memilih dikasih duit 100.000 atau 10.000? Ya udah jelas, pinter-pinter ibu di sini mah, nggak bisa dibohongin. Padahal Bu, laki-laki itu buaya Bu. Percaya nggak laki-laki buaya? Percaya. Ibu sebel nggak sama buaya Bu? Sebel ya? Bu, saya mau cerita Bu. Ibu kalau di Betawi, orang pengantenan yang dibawa roti apa Bu? Madepnya ke buaya. Kenapa di Betawi itu kalau pengantenan yang dibawa roti buaya? Karena buaya itu adalah salah satu binatang yang paling setia terhadap pasangannya. Hidup buaya. Oke, kira-kira sebel ke buaya ente? Buaya adalah salah satu binatang yang paling setia terhadap pasangannya. Tapi syaratnya satu Bu. Syaratnya satu, jangan ada di darat. Oke, kalau di darat jadinya apa Bu? Ya madepnya jangan ke sini dong, sono madepnya. Jadi buaya, hadirin yang dirahmati Allah, emang laki-laki kebanyakan buaya Bu. Kebanyakan buaya laki-laki, kecuali yang megang mic ya. Oke, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, saya tidak bisa panjang lebar karena sebentar lagi waktunya zuhur, tapi saya akan berpesan kepada ibu. Ibu pengen masuk surga tidak? Kalau kepingin masuk surga, ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama talil Quran, orang yang sering membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah di sini ada pendidikan untuk kita bisa membaca Al-Quran, untuk kita bisa menghafal Al-Quran, ada di pesantren ini. Ibu-ibu sering baca Quran tidak? 1, 2, 3. Yang lain? Banyak baca Quran apa banyak baca handphone? Banyak lihat Al-Quran apa lebih banyak nonton TikTok? Apa jangan ibu yang pada TikTokan nih? Nenek-nenek udah 60 tahun masih genit nih. Ya Allah. Itu mah orang sono Bu, orang sono ya. Bukan orang sini bukan. Jadi pas waktu itu saya lihat nenek-nenek lagi TikTokan. Saya nanya, nenek kan udah tua nek, 60 tahun TikTokan mulu. Asik Gus, seneng kalau TikTokan banyak yang nonton, siapa tahu ada yang naksir kan nek. Amit. Ketika saya tanya, dia bukan orang sini bukan. Ketika saya tanya dia, nek, emang nenek aslinya mana? Saya mau pindahan dari Wanajaya. Gitu. Lah orang-orang sini juga ternyata. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau ibu-ibu baca Al-Quran sehari berapa juz? Sa'ain.
Seain sebulan berapa kali? Ibu-ibu pulang nanti ayo perbanyak baca Al-Quran. Kalau males pulang ambil wudhu, habis itu buka Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Taruh lagi. Alhamdulillah. Daripada enggak, satu ayat, dua ayat, tiga ayat, satu ain, besoknya satu lembar, besoknya dua lembar, besoknya tiga lembar, besoknya satu juz satu hari. Siap? Kalau ibu sering membaca Al-Quran, ibu menjadi manusia yang dirindukan oleh surga. Alhamdulillah. Jadi ibu nanti lagi bingung di akhirat sama penjaga surga dipanggil-panggil. Eta ibu dari Wanajaya ka dia, rumahnya di sini masuk ke surga. Seneng nggak kira-kira? Pengen? Maka kalau kepengen sering baca Al-Qur'an. Kalau sholat baca suratnya apa bu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, subhanallah liman hamidah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apal nggak bu? Apal itu terus yang dibaca. Pokoknya Al-Ikhlas, Falak bin Nas, Inna a'tainakal kautsar. Betul. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. 1 2. Yang belakang mana suaranya? Apal tuh bu? Apal enggak? Ya lumayan lah walaupun kulhu ge. Daripada enggak apalnya bu ya. Yang pertama, ibu sering membaca Al-Quran, maka ibu menjadi manusia yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, wa hafizul lisan, orang yang menjaga mulutnya. Jangan sering membicarakan aib orang, jangan sering kita merendahkan orang, jangan sering kita menyakiti orang dengan lisan kita. Perbanyak lisan kita untuk berzikir kepada Allah, perbanyak kita lisannya untuk bersolawat kepada Rasulullah, perbanyak lisan kita untuk membaca Al-Quran, perbanyak lisan kita untuk berbicara yang baik. Insya Allah ibu menjadi manusia yang dirindukan oleh surga. Alhamdulillah. Ulah cerewet ibu. Kalau sama suami jangan cerewet, supaya apa? Dirindukan ibu cerewet tuh ke suami. Nah ngaku kan? Ada ini bu, cerita dikit. Ada ibu tiap hari cerewet bu. Suaminya nggak betah, sumpah kalau di rumah. Jadi kalau di rumah itu paling 5 menit mandi ganti baju pergi lagi. Tiap hari begitu. Kenapa? Gara-gara ngeliatin ibunya cerewet. Akhirnya curhat ke teman. Kata temennya, biar ibunya nggak cerewet kasih hadiah, beliin kalung. Seneng nggak kira-kira? Mau? Kira-kira kalau suruh milih beli kalung atau kalung sama gelang, milih yang mana? Maruk. Akhirnya dibelikan hadiah sama suami, berharap istrinya setelah diberi hadiah menjadi tidak cerewet lagi. Ternyata enggak ngaruh. Hadiah diambil, masih aja cerewetnya enggak hilang-hilang. Ini mah orang sana yang katanya pindahan Wanajaya. Hadirin yang dirahmati Allah, berharap tidak cerewet, tetap aja cerewet bu. Jangankan nggak tidur masih cerewet.
Wak, 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 wak. Udah nggak tahan si suami. Akhirnya diajak jalan-jalan ibunya. Di tengah jalan suaminya, Bu, nemu ada sumur tua. Akhirnya pas jalan di samping sumur, bapaknya pura-pura jatuh kemana, Bu? Sumur ibunya. Kira-kira bapaknya sedih apa senang? Istrinya yang cerewet itu masuk ke sumur. Kira-kira suaminya sedih apa senang? Nyender suaminya, nyalain rokok, isep lagi. Ketika suaminya lagi bahagia nyender di samping sumur, ternyata, Bu, dari dalam sumur muncul makhluk yang begitu besar, Bu. Hitam, rambutnya gondrong, menakutkan. Kaget nggak, Bu? Jangankan ibu, suaminya kaget itu tadi. Suaminya bertanya, "Hei makhluk yang begitu besar, siapa kamu?" "Hei, kamu tahu wahai lelaki, aku adalah jin penunggu sumur ini. 400 tahun aku tinggal di sumur ini dengan begitu tenang dan tentram. Sekarang aku sudah tidak tahan. Kenapa? Ada perempuan cerewet di dalam, aku nggak tahan." Jadi jin aja, Bu, ada perempuan cerewet 5 menit gak tahan, apalagi suami ibu, kurus nanti akhirnya. Oke, jangan cerewet. Makanya ini buat bapak-bapak semua untuk wilayah Wanajaya, kalau ada rumah yang angker nggak usah nyari dukun. Sekali lagi saya pesan buat wilayah Wanajaya, kalau ada rumah yang angker jangan nyari dukun, cari ibu-ibu yang cerewet, masukin ke rumah situ, bubar tajin insyaallah. Oke, berarti yang kedua, ayo jaga lisan kita agar kita menjadi manusia yang dirindukan surga. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan terhadap orang yang lapar, orang yang sering membantu kepada fakir miskin, orang yang sering membantu kepada tetangganya yang kekurangan, yang sering bersodakoh, itulah manusia yang dirindukan oleh surga. Ibu-ibu ulah koretnya. Kira-kira kalau bapaknya gajiannya 5 juta mau sodakoh 4 juta boleh enggak? Tak goceng 5 juta goceng. Kira-kira kalau ibu-ibu punya duit 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, ada kotak amal lewat, yang diambil yang mana? Saya nggak ngomong 2 ribu, 100 ribu, 50 ribu, 2 ribu, 20 ribu, berapa yang diambil? Atau 2 ribu. Nggak ada 2 ribuan, berarti nggak jadi sodakoh. Amit-amit. Pengen masuk surga nggak? Kira-kira kalau kita kencing di WC umum bayarnya berapa? 2 ribu. Kencing berapa? 2 ribu. Masuk ke surga 2 ribu. Surga nasaha. Ya, ayo kita perbanyak sodako, insya Allah kita menjadi manusia yang dirindukan oleh surga. Yang keempat, wasaimi fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan. Ayo kita bareng-bareng berpuasa. Dijaga puasanya, bukan cuman haus dan lapar, tapi puasa matanya, puasa mulutnya, puasa telinganya, puasa hatinya. Insya Allah kita semua kalau 4 perkara kita jalankan, kita menjadi manusia-manusia yang dirindukan oleh surga. Alhamdulillah. Kita bareng-bareng sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Semua bersolawat. Lantangkan suaranya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun. Anta syamsun. Anta badrun. Anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun. Anta syamsun. Anta badrun. Anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahus suduri. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Buat guru kita Kiai Haji Ismail, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدا ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احينا في الدنيا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم احينا في الدنيا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم احينا في الدنيا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.